Apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, apa yang membuat damai dan sejahtera yang ditinggalkan Yesus bagi para murid-muridnya berbeda dari damai dan sejahtera yang diberikan oleh dunia kepada manusia? Saya merenungkan sekurang-kurangnya ada alasan bagaimana damai itu dapat terwujud di tengah dunia, dan alasan itu menjadikan syarat agar terciptanya kedamaian, yakni bagaimana antara kedua belah pihak atau lebih ada kerjasama, saling ketergantungan dan menguntungkan. Dan bila kedua belah pihak salah satu pihaknya tidak dapat memberikan keuntungan, maka biasanya pihak yang kedua akan meninggalkan, atau jika memperebutkan sumber daya, maka pihak lain akan mensabotasenya, sehingga damai tak tercipta dengan sendirinya, melainkan harus dengan syarat-syarat tertentu. Sejahtera bagi banyak orang, situasi ini menggambarkan kepenuhan akan fasilitas. Sejahtera mengandaikan kepemilikan akan harta benda, kecukupan akan kebutuhan duniawi, sehingga kesejahteraan tak terwujud bagi mereka yang sedang berjuang untuk mengais rezeki dari orang-orang yang berkelimpahan. Damai sejahtera itu berbeda dari damai sejahtera yang Yesus tinggalkan. Damai dan sejahtera yang Yesus tinggalkan hanya bisa terpenuhi di dalam dirinya. Artinya, damai dan sejahtera itu baru bisa bertumbuh dan berkembang jika Tuhan tinggal di dalam diri kita. Bagaimana kita mengetahui Tuhan tinggal di dalam diri kita? Ya, kita mengaca sendiri apakah saya sudah berusaha untuk menunjukkan Tuhan tinggal di dalam diri kita melalui perkataan, pikiran, dan perbuatan, atau selama ini ketika kita susah baru mengambil Tuhan agar bekerja dalam hidup kita, sedangkan ketika kita sedang senang-senang, singkirkan Tuhan terlebih dahulu untuk bisa menikmatinya bersama orang-orang di sekitar kita. Apakah benar sikap kita demikian? Maka ketika kita menghadapi kesulitan, Yesus mengatakan, jangan gelisah dan gentar hatimu, karena jika kita setia kepadanya, maka apa yang ia janjikan akan terpenuhi. Dan itu semua hanya bisa terwujud jika kita punya rasa syukur. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, hati yang bersyukur akan selalu menemukan kebahagiaan, meskipun dalam hal-hal yang sederhana sekalipun. Sebab semakin banyak kita bersyukur, maka semakin banyak alasan bagi kita untuk berbahagia. Maka jika kita ingin berbahagia dalam Tuhan, syukurilah rahmat Tuhan dalam hidupmu, kecil besar berkat yang Tuhan berikan. Maka marilah kita mohon agar Tuhan memberkati hidup kita masing-masing. Amin. Amin.